Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Amin. Jadi teman-teman semuanya, di sini kita mencoba membahas dari pandangan rakyat biasa yang hidup di jalan mengenai revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Maret 2025 di salah satu hotel mewah di Jakarta. Pada umumnya kita ketahui DPR ini biasanya di gedung DPR, tetapi kali ini buatnya di hotel. Sehingga ini menjadi pertanyaan kita sebagai rakyat yang hidup di jalan, apa urgensinya sehingga undang-undang ini dipercepat dan dibuat di hotel. Padahal kita ketahui Pak Prabowo sendiri selalu sampaikan efisiensi, tapi ternyata ini menjadi pertanyaan kita semua. Jadi teman-teman semuanya, pembahasan ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap karena menyangkut TNI kita. Sebagaimana para mahasiswa melakukan aksi demo di berbagai kota di Indonesia, sehingga terjadi aksi anarkis. Ada oknum-oknum yang melakukan provokasi sehingga demonstrasi menjadi kacau dan terjadinya anarkis antara pendemo dan juga para pihak keamanan atau kepolisian. Namun di sini kita mencoba melihat mengenai dengan revisi undang-undang ini, apa faktornya, apa dampaknya bagi kehidupan berbangsa kita saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita telah memutuskan menjadi negara demokrasi, ya. Setelah reformasi, dengan semangat reformasi, kita membangun demokrasi kita untuk lebih baik lagi. Itu adalah harapan dan cita-cita di masa setelah reformasi dan kita sampai saat ini. Namun melihat undang-undang ini, rasa-rasanya mengembalikan dua fungsi TNI untuk berada di jabatan-jabatan sipil. Ini yang menjadi persoalan dan menjadi perbincangan bagi para kalangan akademisi, kalangan mahasiswa mengenai masa depan demokrasi Indonesia sendiri. Karena kita ketahui bahwa dengan hadirnya para TNI untuk terlibat aktif, TNI aktif terlibat dalam jabatan-jabatan sipil, ini sangat mengganggu. Apalagi jabatan sipil di sini baik itu lembaga negara maupun dalam lembaga jabatan-jabatan dalam kementerian. Jadi kita ketahui bahwa dalam lembaga-lembaga ini adalah suatu proses perkariran. Jadi dia bertahap dan naik. Nah, ini sangat mengganggu antara kepentingan TNI dan juga masyarakat sipil itu atau ASN sendiri. Karena kita ketahui bahwa kekuatan TNI ini kan mempunyai kekuatan, ya. Sehingga apabila TNI itu masuk sangat berpengaruh dan yang pastinya masyarakat sipil pasti menyerah. Apalagi jabatan-jabatan itu sudah diincar dan yang pastinya ya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, ASN atau masyarakat itu atau warga sipil itu mau memiliki jabatan itu harus menyerah karena ada kepentingan di situ. Yang kedua adalah masalah demokrasi. Kita telah bersemangat untuk membuat demokrasi kita menjadi lebih baik. Apabila oknum TNI ini masuk lagi di lembaga-lembaga ini, sangat berpengaruh terhadap ekonomi karena bisa berpengaruh terhadap investasi dalam negeri. Karena kita ketahui bahwa TNI ini jiwanya bukan jiwa-jiwa, tapi jiwa yang kuat, jiwa pantang menyerah, sehingga ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah itu sendiri, saudara-saudaraku. Namun kita melihat gejolak-gejolak yang terjadi di berbagai daerah seperti mahasiswa, ya.
Semua ini tertumpuk dalam suatu atau serangkaian permasalahan yang terjadi di Republik ini di akhir masa Presiden Pak Joko Widodo. Kita ketahui bahwa di masa 10 tahun pemerintahan Pak Joko Widodo ini sungguh membungkam dengan hadirnya undang-undang ITE itu, sehingga orang-orang takut untuk bersuara. Dan sekarang baru mulai menyampaikan hal-hal yang menjadi keresahan selama 10 tahun. Dan ini adalah dampak dari pemerintahan Pak Prabowo yang harus ditanggung oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi saudara-saudaraku, saat ini para mahasiswa sudah melakukan laporan atau peninjauan ulang di Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang ini sah atau tidak. Nanti kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena saat ini DPR sudah mensahkan bersama dengan pemerintah dan kita menunggu keputusan akhir di Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan lain, maka bisa terjadi gejolak mungkin saja lebih besar daripada ini. Jadi perlu diperhatikan oleh kita semua. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.